Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Alhamdulillah kali ini saya akan ditemani oleh Bung Rocky. Insya Allah beliau merupakan pemateri rutin untuk agenda bincang bersama sahabat Wahyu. Namun sebelumnya saya akan memberikan narasi terkait tema yang akan kita ambil, yaitu akan tergusur 6.000 warga Pulau Rempang Batam, Jokowi ingkar janji. Akan saya bacakan terkait Pulau Rempang yang warganya tergusur pabrik milik Tommy Winata. Ini diambil dari tempo.co Jumat 8 September 2023. Masyarakat adat Pulau Rempang Kota Batam bentrok dengan aparat keamanan gabungan pada Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya karena aparat memaksa masuk wilayah Rempang untuk memasang patok tata batas lahan pembangunan Rempang Eco City. Masyarakat adat yang menolak kehadiran aparat gabungan memblokir jalan dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan. Aksi pemblokiran jalan tersebut terkait pembangunan Pulau Rempang sebagai proyek strategis nasional yang akan dijadikan kawasan ekonomi baru. Pemerintah berencana merelokasi masyarakat ke wilayah lain, namun masyarakat menolak. Dan Bang Rocky, terkait kejadian ini kan kita ketahui banyak terjadi korban, kemudian kita ketahui ada 7 warga yang ditangkap karena dituduh sebagai provokator. Rejim Jokowi tega menggusur rakyatnya sendiri demi sebuah investasi, demi proyek pelabuhan dan kawasan khusus wisata. Apa tanggapan Bang Rocky terkait kondisi di Pulau Rempang ini, Bang Rocky? Baik, sebelumnya saya menyapa seluruh para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Amin, amin. Terkait kasus di Pulau Rempang ini nampak sekali bahwa negara dalam hal ini rejim Jokowi tidak menjalankan amanat konstitusi sebagaimana yang diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itu Ya, mestinya menjadi misi utama sebuah negara itu hadir. Dan ternyata rakyat yang sudah hidup puluhan tahun bahkan ratusan tahun di situ, bahkan sebelum Indonesia ada dia sudah hidup di situ gitu. iya, Dan juga banyak sekali adat tanah adat di situ Melayu yang tumbuh dan berkembang di situ harus dikorbankan demi proyek yang itu tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kita bisa menilai bahwa Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya justru membuat luka hati masyarakat yang justru harus tergusur dari tanah leluhurnya. Saya pikir ini tidak nampak keberpihakan kepada rakyat, tapi justru keberpihakan kepada oligarki. Nah, itu justru bukan rakyat yang disejahterakan, tapi justru oligarki yang akan mendapatkan keuntungan besar. Mungkin itu, Bung Wahyu. baik. Iya, tadi sudah disinggung juga bahwa masyarakat Pulau Rempang ini secara keseluruhan sudah tinggal di sana sejak tahun 1834. Artinya sudah ratusan tahun mereka tinggal di sana, turun-temurun. Tapi nyatanya mereka harus merelakan, atau meskipun sekarang sedang menolak, akan digusur demi proyek oligarki. Padahal pada bulan Mei lalu kita ketahui bahwa Presiden Jokowi pernah berjanji akan membatalkan proyek-proyek yang di situ terdapat masyarakat. Apakah itu termasuk bagian dari ingkarnya janji Jokowi di akhir periodenya, Bang Rocky? Jadi ya mungkin kalau bagi masyarakat memandangnya ingkar janji, tetapi mungkin bagi rejim sendiri mungkin biasa saja melakukan kebijakan-kebijakan yang kemudian direvisi gitu. Tetapi yang paling penting kita bisa melihat bahwa publik mencatat bahwa janji-janji politik yang sudah diucapkan itu banyak sekali yang tidak ditepati. Nah, disitulah yang mungkin publik bisa punya penilaian bahwa banyak janji yang diingkari atau bahkan melakukan ingkar janji atau prestasi terhadap janji-janji yang sudah diucapkan. Dan tentu ini berbahaya karena kalau janji itu tidak ditepati di masa periodenya, itu justru sulit untuk ditepati ketika sudah tidak menjabat lagi, gitu. Nah, itu nanti turun dari jabatannya justru masih memikul janji, belum bisa ditepati. Nanti ketemu rakyat ditanya lagi, dulu janjinya gimana? Dulu janjinya mau bikin Iya, dosa belum terbeli misalnya. Dulu janjinya tidak mau menggusur kami malah menggusur misalnya gitu.
Dan sebenarnya itu harus segera ditepati untuk melunasi utang, karena janji itu adalah utang. Kata orang itu kan al-wa'du Hmm. dain. Jadi janji itu adalah utang. Dan utang itu harus dilunasi. Kalau tidak bisa dilunasi ketika menjabat, nanti selesai menjabat harus tetap dilunasi itu. Bahkan selesai Hmm. menjabat tidak cukup selesai menjabat. Ketika mati juga nanti akan dituntut di akhirat. Wah, itu berat sekali janji itu. Oleh karena kalau tidak bisa menepati janji, jangan berjanji. Nah, memang ini perlu juga dipahami. Saya kira masyarakat punya catatan sendiri terkait dengan para pemimpin kita yang suka berjanji tetapi suka ingkar janji. Dan ini karakter pemimpin sekuler yang mungkin dia tidak paham bahwa janjinya itu kelak akan menyulitkan dia setelah tidak menjabat, bahkan kelak akan menyulitkan dia setelah tidak hidup di dunia. Di akhirat nanti masih dituntut, ditagih janjinya oleh masyarakat. Saya pikir ini akan memberatkan dia setelah menjabat, bahkan memberatkan dia sampai ketika sudah meninggal. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, kita dari beberapa berita yang saya baca, Bang Rocky, ada sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut bahwa bentrokan ini sebagai insiden terbaru di mana negara menggunakan aparat untuk mengintimidasi masyarakat demi menggolkan proyek strategis nasional. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenji Suhadi mengatakan bahwa perencanaan Rempang Eco City sejak awal tidak partisipatif, sekaligus abai pada suara masyarakat adat di 16 kampung Melayu tua di Pulau Rempang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834. Dan apa yang dilakukan tim gabungan keamanan ini bukan untuk Indonesia, bukan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Beliau menyatakan tindakan tersebut hanya sekedar membela investasi yang akan menggusur masyarakat. Tidak hanya itu saja, aksi unjuk rasa lanjutan dari Aliansi Pemuda Melayu yang dilaksanakan hari ini 11 September 2023 tadi pagi yang dengan estimasi massa kurang lebih 10.000 orang. Ada 4 tuntutan aksi unjuk rasa lanjutan yang mereka lakukan. Yang pertama, menolak tegas relokasi 16 titik kampung Tuul yang berada di Rempang Galang tanpa syarat. Kemudian yang kedua, hentikan tindakan represif dari aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM dan memberi sanksi personil yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Rempang Galang. Yang ketiga, mendesak HM Rudi meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Melayu, Kepulauan Riau umumnya, dan masyarakat Rempang Galang khususnya karena telah melukai hati, harkat, martabat, serta marwah bangsa Melayu. Yang keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Kepala BP Batam. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait surat yang dikirimkan oleh Aliansi Pemuda Melayu ini, Bang Rocky, pada hari ini? Dan juga tanggapan dari Ketua Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Ya, saya pikir ini bagian dari suara masyarakat, suara rakyat kita, suara warga negara kita yang menyampaikan aspirasinya, termasuk juga adat dari Melayu yang perlu kita pelihara, yang sudah menyampaikan aspirasinya, mestinya didengar dan kemudian diapresiasi dan dilaksanakan. Jadi kalau kita melihat sejarahnya tadi, tujuan kita hidup berbangsa bernegara ini kan pertama itu memang untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah tanah air kita. Nah, kemudian baru mencerdaskannya, kemudian baru mensejahterakannya. Coba kita lihat sejarahnya tadi. Kalau sudah tinggal dari tahun 1800-an, berarti masyarakat ini sebelum negara Indonesia ini ada, mereka sudah hadir di situ. Hadir dan tidak mengganggu keberadaannya terhadap keeksistensi negara kita. Kan dia tidak mengganggu eksistensi negara itu. Jadi dia hidup awan tenang sampai negara hadir. Dia juga tidak mengganggu keberadaan negara. Kemudian dia tumbuh berkembang di situ, tidak terganggu juga. Kenapa tiba-tiba sekarang negaranya justru tidak melindungi, malah mulai melakukan intervensi dan menggusur gitu. Dan saya pikir ini aparat negara yang harusnya berfungsi melindungi dan mengayomi, justru menakut-nakuti masyarakat ini. Nah, ini menurut saya di rejim Pak Jokowi ini memberikan catatan buruk di akhir masa jabatannya kalau dia terus melakukan tindakan seperti ini. Dan semestinya kita hormati masyarakat adat itu yang sudah turun-temurun di situ, dan apalagi kalau dia menolak ya. Dia menolak, nah tentunya harusnya didengar aspirasinya dan dikabulkan permintaannya. Dan sebenarnya tujuan hidup bernegara harusnya dipenuhi, yaitu melindungi mereka
kemudian mereka yang sudah hidup turun-temurun tidak mengganggu pemerintah kita, tidak mengganggu negara ini, justru memberi kontribusi baik dan mereka hidup baik-baik saja, mestinya itu diapresiasi dan terus didorong untuk semakin maju, bukan justru semakin digusur. Nah, tanah leluhurnya digusur. Saya pikir dari 16 titik adat tadi memang perlu dipelihara oleh negara ini jika memang negara ini tidak dicengkeram oleh oligarki atau tidak dikendalikan oleh oligarki untuk ikut memuluskan proyek-proyek oligarki. Saya pikir ini harus diluruskan ini kehidupan berbangsa dan bernegara ini supaya berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada kaum oligarki. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik, tapi ini ada pembelaan Bang Rocky dari Menko Polhukam Mahfud MD. Beliau menyatakan bahwa itu bukan penggusuran tapi pengosongan lahan. Jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Beliau menyatakan bahwa Pulau Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Tahun 2001-2022 ucap beliau. Namun demikian, lanjut Mahfud, hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain pada 2004 sebelum investor masuk ke Rempang. Sehingga sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok, sehingga pada 2004 dan seterusnya menyusul beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Padahal SK haknya sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Menko Polhukam? Ya, saya pikir ini karakter pejabat kita ya, yang ikut-ikutan tidak berpihak kepada rakyat, tapi justru membela pihak kepentingan investor atau pebisnis tadi, atau bahkan mungkin kalau sekarang dikenal dengan oligarki itu. Semestinya cara pandangnya sebagai aparat pemerintah, sebagai pejabat yang dibayar oleh uang rakyat, digaji, dikasih fasilitas, harusnya memikirkan kepentingan rakyat dong gitu. Jadi ya, kalaupun mereka mengatakan sudah memberi izin, terus atas dasar apa dia memberikan izin, tapi justru menggusur rakyatnya? Bukankah Pak Jokowi sudah pernah berkata bahwa justru untuk kepentingan rakyat akan membatalkan proyek-proyek yang di dalamnya akan menggusur masyarakat? Nah, itu janji itu harus dipenuhi gitu. Nah, aparatnya mestinya berpihak kepada rakyat. Kalau memang rakyat tidak mau digusur, ya justru semestinya tidak diberikan izin kepada para investor itu. Nah, kalau ini terus dilakukan dan aparat digunakan untuk menggusur, ya masyarakat tidak akan berdaya, tinggal tunggu waktu lagi, pulau lain lagi akan digusur. Dan ini kan bukan baru kejadian. Kita bisa melihat di DKI ada kampung pulau, misalnya kampung air itu yang digusur, kemudian ada di berbagai daerah kebun sawit digusur rakyatnya dan seterusnya demi perusahaan-perusahaan. Saya pikir ini tinggal tunggu waktu aja. Negara kita ini nanti masyarakat yang lemah itu tidak akan memiliki apa-apa dan tidak bisa hidup di negeri ini. Padahal sebelum negara ini ada, mereka sudah ada hidup, beranak pinak, tumbuh, hidup dan berkembang di situ. Semestinya itu harus dihargai. Apalagi kalau tadi dibilang mereka hidup di situ sejak tahun 1800-an. Ini kan jauh sebelum Indonesia ada. Kenapa mereka tidak dihormati, tidak dihargai, justru tiba-tiba sekarang mau digusur. Nah, ini menurut saya, ini pejabat-pejabat yang harusnya mengoreksi diri, jangan main gusur saja. Ingat bahwa ini kategori kebijakan yang zalim, tidak berpihak kepada rakyat. Gitu. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Rocky, apakah penggusuran-penggusuran ini dibenarkan? Kita ketahui bahwa negara menggunakan aparat, kemudian sepertinya rakyat itu tidak berdaya gitu kan melawan melawan kekuatan seperti ini. Bagaimana kita menyikapinya, Bang Rocky? Iya, jadi kalau sudah menggunakan aparat negara untuk menggusur rakyatnya, tentu rakyat tidak punya kekuatan untuk melawan gitu. Dan mereka juga bisa ditangkapi gitu dengan dalih provokator, dengan dalih melanggar hukum dan macam-macam lah itu. Tetapi intinya itu kan akhirnya ekses yang akan diambil. Entah dianggap provokator, entah dianggap tidak pro dengan pembangunan dan seterusnya. Itu kan efek berikutnya. Tetapi yang paling penting adalah kenapa kebijakan itu diambil. Kenapa kebijakan diambil, sudah tahu di situ ada masyarakat yang hidup, tumbuh, berkembang sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun,
tidak dihormati dan justru membuat proyek di situ yang justru akhirnya menggusur dan akhirnya rakyat yang kecil yang dikorbankan. Saya pikir ini justru paradigmanya yang keliru dalam menjalankan eh, fungsi-fungsi pemerintahan dan kewajibannya untuk melindungi dan mesejahterakan masyarakatnya. Mereka saja tidak menuntut negara untuk minta bantuan macam-macam, itu harusnya negara udah bersyukur. Kenapa? Mereka bisa hidup, Hmm. survive, berkembang di situ tanpa mengganggu. Nah, itu harusnya diapresiasi bukan malah digusur. Jadi besar dalam konteks visi pemerintahan maupun visi kehidupan bernegara mengusir rakyat. Mestinya rakyat itu dipelihara, tapi malah digusur. Itu jadi kekeliruan besarnya di situ. Baik, kemudian sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait penggusuran? Apakah memang pernah terjadi penggusuran kepada rakyatnya sendiri dan bagaimana hukumnya jika kita lihat dari sudut pandang Islam, Bang Rocky? Ya, menggusur itu termasuk kategorinya merampas hak orang lain dengan cara Hmm. menyuruh dia pindah. Itu sudah merampas hak orang lain. Dalam Islam, perampasan itu dosa besar. Hukumnya berat. Dan kalau negara yang melakukan, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Dalam catatan sejarah kita, jangankan masyarakat banyak yang digusur, satu warga negara digusur saja tidak boleh. Itu dalam pandangan Islam. Nah, oleh karena kita negaranya bukan berasaskan Islam, kita negara sekuler, seolah-olah menggusur itu biasa-biasa saja gitu. Kejadian-kejadian berulang lagi. Tapi dalam pandangan Islam tidak boleh menggusur dan hak orang lain diambil secara rampas, itu tidak boleh. Di zaman pemerintahan Khalifah Umar, ada salah satu gubernurnya di Mesir yang bernama Amr bin As. Itu ingin membangun masjid besar dan itu untuk bisa besar itu harus menggusur rumah seorang Yahudi yang bukan Muslim. Tetapi ketika di dalam sistem pemerintahan Islam dia warga negara Islam sehingga dia Iya. tetap sama haknya dengan Muslim yang lain. Maka Hmm. ketika ada upaya untuk bernegosiasi, eh, dia akan diganti sekian, kemudian dilipat gandakan, diganti berapa kali lipat, dia juga tidak akan menjualnya, maka ada Iya. perintah untuk segera melakukan penggusuran. Nah, si Yahudi tua ini melapor ke Madinah menghadap Khalifah Umar. Lalu Hmm. Khalifah Umar memberinya tulang dan digaris dari atas ke bawah lurus dan disilang dengan pedang, lalu suruh membawa itu kepada gubernur. Lalu gubernurnya ketakutan. Kenapa? Karena memang diingatkan bahwa Anda sekarang gubernur, tapi nanti akan Anda mati dan jadi tulang belulang seperti ini yang tidak Hmm. berguna, tidak berharga. Oleh karena tidak boleh berlaku zalim mengusir orang sembarangan. Kamu nanti akan jadi tulang belulang. Sekarang pejabat sekarang juga sama. Hidup mungkin dia jadi pejabat, tapi kelak akan jadi tulang Iya. belulang. Dan kelak akan menjadi kehinaan dia ketika sudah mengusir rakyat. Nah, ketika itu Amr bin As mendapatkan kiriman tulang dari Khalifah Umar yang dibawa oleh seorang Yahudi yang rumahnya akan digusur itu, langsung ketakutan, langsung dibatalkan penggusuran itu. Walaupun akhirnya si Yahudi itu akhirnya masuk Islam dan memberikan tanahnya karena merasa keadilannya didapatkan. Nah, saya pikir inilah cerminan bahwa pemerintahan yang baik dia harusnya melindungi rakyatnya. Siapapun warga negaranya itu mau beragama apapun dalam sistem pemerintahan Islam dianggap sama kalau dia sebagai warga daulah, sebagai warga negara. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar. Pertanyaannya selanjutnya, akankah praktek yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu dicontoh dan dipraktekkan oleh presiden kita? Nah, itu pertanyaan besarnya. Hmm. Jadi kalau mestinya dia merasa bahwa kelak akan mati juga dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia tidak akan mengusir rakyat yang sembarangan. Bayangkan Gubernur Amr bin As itu hanya akan mengusur satu rumah saja. Dia tidak berani menggusur dan akhirnya membatalkannya. Kalau ini berapa rumah yang akan digusur? Nah, dan demi apa? Kalau di zaman Amr bin As itu demi membangun masjid yang jelas-jelas untuk beribadah, untuk ketakwaan, itu pun dibatalkan. Apalagi kali ini hanya untuk persoalan ekonomi, dan itu pun yang menikmati bukan rakyat tapi oligarki. Saya pikir ini harus menjadi cerminan yang penting untuk diingat dan direnungkan, supaya jangan jadi penyesalan di kemudian hari, apalagi ketika sudah tidak hidup di dunia lagi atau hidup di akhirat nanti, akan lebih sulit lagi pertanggungjawabannya. Ingat seperti yang disampaikan oleh Khalifah Umar tadi, siapapun Anda kelak akan mati dan kelak akan menjadi tulang belulang yang tidak berharga
dan itu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kebijakan. Oleh karenanya, saran saya dibatalkan saja itu untuk penggusuran. Silakan cari alternatif lain ataupun kalau tidak jangan sampai menggusur kalau bikin program. Hidup hanya sementara, pembangunan pun hanya sementara, dan kalau Allah berkehendak bisa runtuh semua itu hanya dalam waktu sekejap dengan bencana. Oleh karena jangan coba-coba membuat kemaksiatan yang lebih dahsyat lagi di muka bumi ini dengan kewenangan yang dimilikinya. Begitu Bung Wahyu. Baik, luar biasanya sistem Islam jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini menjadi cermin bahwa kita ketika meninggalkan syariat Allah untuk menjadi aturan maka yang ada adalah kebinasaan seperti apa yang kita alami sekarang. Baik Bang Rocky, saya akan sebelum kita tutup kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita akan tergusur 6.000 warga Pulau Rempang Batam, Jokowi ingkar janji. Silakan Bang Rocky. Baik, saya berharap 6.000 lebih warga itu tetap bersuara untuk menyampaikan aspirasinya. Kedua, selain bersuara mengingatkan penguasa dan aparat, mereka juga silakan mengadukan ini kepada sang pemilik alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Silakan malam berdoa maupun sholat tahajud yang sholat tahajud, adukanlah itu. Mudah-mudahan digerakkan hatinya para pejabat ini untuk membatalkan penggusuran itu. Dan juga aparat keamanan agar menahan diri, sadarlah semuanya dibayar oleh rakyat, digaji oleh rakyat, tujuannya untuk melindungi rakyat, bukan untuk menakuti mereka, apalagi menggusur mereka. Dan juga aparat pun kelak akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena berhati-hatilah dengan tindakan Anda, jangan sampai menyakiti orang, menyakiti masyarakat Anda, jangan sampai akan menjadi penyesalan di kemudian hari, bahkan di kemudian kehidupan kelak di akhirat menjadi penyesalan gara-gara ikut-ikut berbuat zalim kepada rakyatnya. Oleh karenanya kepada masyarakat harap bersabar dan banyak berdoa. Kemudian bagi aparat menahan diri, bagi pejabat yang punya kewenangan untuk mengizinkan dan tidak mengizinkan segera membatalkan kezaliman ini. Jangan diulang-ulang lagi, bertobatlah kepada Allah SWT, berhentilah membuat kezaliman dan bahkan harus kembali menerapkan hukum-hukum yang Allah turunkan supaya menjadikan berkah dan rahmat bagi semesta alam ini. Terapkan hukum-hukum Allah syariat Islam dengan baik, insya Allah kehidupan kita menjadi barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rocky atas waktunya. Mudah-mudahan sahabat Wahyu bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu, dan juga kita harus sampaikan juga kepada seluruh kaum muslimin, khususnya bahwa ketidakadilan atau kezaliman harus dilawan. Mungkin kita hanya bisa menyuarakan kebenaran melalui podcast atau sharing-sharing seperti ini, tapi ini adalah bagian dari konsekuensi keimanan kita sebagai seorang muslim. Baik sahabat Wahyu semua, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.